Ta'ala berfirman dalam surat Al-Duha, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah didapati engkau yatim lalu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah sebelum dilahirkan, dijaga oleh Allah setelah dilahirkan, dan dijaga pertumbuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkanmu atau menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja. Ketika dituduh kalau Allah meninggalkan nabinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada yang menuduh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang menarik pada ayat ini adalah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pemeliharaannya kepada Nabi, lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, wa ammas sa'ila wa fala tanhar. Janganlah engkau menghardik kepada orang-orang yang meminta. Perintah Allah pada ayat ini mendidik nabinya untuk menjaga lisan. Dan sebaik-baik tarbiyah yang diberikan adalah tarbiyah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang lisan. Katanya dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Bukankah kami menciptakan untuk kamu dua mata, dan kami menciptakan untuk kamu lisan dan juga dua bibir yang menjaga lisan ini. Disebutkan pada ayat ini anggota badan, yaitu mata dan juga lisan, karena apa yang diungkapkan oleh lisan itu bergantung kepada apa yang dilihat oleh mata, difahami oleh hati, terungkap melalui lisan. Maka dicantumkan oleh Allah, dikombin, diiringkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mata dan juga lisan, karena ianya saling berkaitan. Yang menjaga matanya pasti akan menjaga lisannya. Yang tak menjaga matanya maka mudah tergelincir untuk tidak menjaga lisannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang lisan ini, katanya ini asuransi yang dibuka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau pergi asuransi macam-macam kepentingan yang diinginkan untuk dapat ulangan atau mendapatkan bagian apa yang diinginkan pada asuransi itu. Tapi ada asuransi yang diberikan atau ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulangannya, kembaliannya tidak ada siapa yang bisa kasih, kecuali baginda Rasulullah yang diberikan keutamaan dan juga otoriti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya begini, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al-jannah. Siapa orang yang menjaga di antara dua bibirnya, yakni lisannya, dan menjaga di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Kata baginda Rasulullah SAW, jaminan masuk surga itu dengan dua syarat, menjaga lisan dan juga menjaga kemaluan.